Bab 1063. Memori yang kompleks 1. Seorang CEO Yes Corp datang ke tokonya dan membantunya menyajikan makanan. Dia tidak akan pernah membayangkannya dalam seumur hidupnya jika itu bukan karena Audrey. Rasanya semuanya berubah sejak dia bertemu Audrey. Memikirkan hal ini, Gita menurunkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Arthur Xiao tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Muda Ye mau melakukan ini karena memiliki alasannya." Sekarang Tuan Muda Ye sangat mendengarkan kata-kata Nyonya Muda, "Kamu tidak perlu merasa terbebani sama sekali." Tentu saja Gita tahu bahwa Golden Ye akan melakukan ini sepenuhnya karena Audrey, tetapi juga karena Audrey, bebannya semakin berat. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Arthur Xiao melihat mukanya dari samping, bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terdiam lagi. Hani Luo di samping melihat pemandangan ini, seolah-olah dia telah mengetahuinya. Tak lama kemudian, Audrey Han melihat satu sosok yang keluar dari dapur, dengan nampan di tangannya, di atas nampan itu ada 2 mangkuk mie. Melihat adegan ini, Audrey Han tertegun sejenak. Dia tahu bahwa Golden Ye telah masuk menggantikan dirinya untuk membantu, tetapi dia kira Golden Ye akan pergi ke belakang untuk membantu mencuci sayuran semacamnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan keluar dan membantu menyajikan makanan. Audrey Han mengerjap, merasa bahwa toko akan menjadi lebih ramai kemudian. Mata pasangan itu bertemu di udara, dan Audrey Han dengan jelas melihat mata Golden Ye yang terlihat tidak berdaya, tetapi juga terdapat tatapan manja. Segera, tatapan ketidakberdayaan dengan cepat digantikan oleh tatapan manja, bibirnya yang tipis bergerak, mengucapkan 2 patah kata kepada Audrey Han. Tidak ada suara, tapi Audrey Han mengerti. Apakah CEO Ye berbicara? Apa yang dia katakan? Dia tidak akan marah, kan? Meskipun Audrey Han telah menjelaskan pada Ayah Zhou, tetapi Ayah Zhou masih saja merasa gugup. Jadi saat Golden Ye keluar, tatapannya terus tertuju pada Golden Ye. Dia terlihat seperti seorang punggawa pada zaman dulu, dan Golden Ye seperti seorang raja. Seorang raja menurunkan statusnya dan datang untuk membantu putri seorang punggawa menyajikan makanan. Hal semacam ini tampak sangat imajinatif. Ayah Zhou merasa dia sedang bermimpi, dan merasa itu sangat menakutkan. Dia terus merasa Golden Ye akan marah di detik berikutnya. Tapi melihat Audrey Han yang sedang tersenyum tipis, Ayah Zhou merasa kepanikannya berkurang. "Paman, tidak apa-apa. Dia tidak akan marah." Audrey Han pastinya tidak memberitahu Ayah Zhou apa yang dikatakan Golden Ye barusan, tetapi hanya menundukkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, tetapi hanya menggerakkan bibirnya, tetapi Audrey Han mengerti. Apa yang dia katakan adalah "tunggu aku." Kemudian Audrey Han mendengar beberapa seruan dari toko, dia telah mendengar hampir semuanya, dan kemudian melihat ke sumber suara. Itu adalah suara dari beberapa gadis. Mereka tidak bisa menahan teriakan ketika mereka melihat Golden Ye yang tampan, dan bahkan muka beberapa dari mereka sudah memerah. Tapi Golden Ye segera berbalik dan pergi tepat setelah menyajikan makanan. Astaga, apakah para pelayan begitu tampan sekarang? Sayang sekali hanya menjadi pelayan dengan tampang seperti ini. Kamu telah berpikir terlalu banyak, dia tidak terlihat seperti pelayan. Bukan pelayan? Lalu apa yang dia lakukan di sini? Apakah kamu melihat logo jasnya? Itu adalah logo unik yang dirancang oleh perancang ternama negara L. Harga jas ini saja sangat mahal. Bagaimana mungkin dia hanyalah seorang pelayan? Dan lihat saja wibawanya, aku yakin dia pasti adalah orang yang hebat. Lalu mengapa menjadi pelayan di sini? Ketika dia mendengar Golden Ye begitu hebat, gadis yang bertanya merasa sangat disayangkan. Ternyata dia sehebat itu ya. Aku awalnya mengira dia hanyalah seorang pelayan dengan paras tampan, bahkan ingin mendekatinya. Cek, mimpi apa kamu?
Laki-laki tampan pada dasarnya sudah punya pacar, bahkan jika mereka tidak punya pacar wanita, maka mereka mungkin punya pacar pria. Beberapa gadis itu tertawa besar ketika mereka membicarakannya. Golden Ye kembali ke dapur dan sambung menyajikan makanan. Hani Luo melihat dia telah menyajikannya dengan baik, langsung menyerahkan tugas ini kepadanya, dan terus tersenyum. Karena dia merasa meskipun Golden Ye terlihat tanpa ekspresi, dan di dahinya tertulis, orang asing tidak boleh mendekat, membiarkannya menjadi penyaji makanan sebenarnya adalah hal yang tidak rasional. Tapi, dia tampan. Dan juga, dia dan Glenn terlihat sangat mirip, satu yang besar dan satu yang kecil sama-sama menyajikan makanan, itu menjadi pemandangan indah di restoran ramen ini. Alhasil, bisnis di restoran ramen menjadi semakin bagus. Ketika Golden Ye berbalik, beberapa potongan gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat yang sama, beberapa suara terdengar di telinganya. Claire Sen, aku memperingatkanmu, kamu hanyalah asistenku. Aku membantumu, hanya karena tidak ingin membiarkan keluarga Ye malu, mengerti? Kata-kata ini. Golden Ye sedikit mengernyit, padahal itu semua adalah perkataannya. Meskipun beberapa hari ini dia sudah meluangkan waktu untuk membaca material yang dikirim oleh Arthur Xiao tentang masa lalu dari keduanya, tetapi dia hanya dapat memahami sebagian saja, masih ada beberapa detail dari percakapan dan interaksi antar keduanya yang belum dapat diingat sepenuhnya, jadi Golden Ye hanya bisa mengandalkan material itu, dan sesekali mengingat beberapa gambaran. Dan itu sangat menguras tenaga untuk mengingat gambaran ini. Sesekali, akan ada kilatan cahaya di benaknya, bergelombang dengan berbagai pecahan ingatan. Tapi, dia tidak dapat mengingat semuanya. Tapi beberapa kata yang bergema di telinganya beberapa saat yang lalu, membuat Golden Ye diam-diam terkejut. Nadanya terdengar seperti, seberapa jahatnya dia pada Audrey sebelumnya. Mungkin karena hal-hal sepele itu mengganggunya, napas Golden Ye semakin dingin, tetapi itu tidak membuat pelanggan takut, sebaliknya, itu malah menarik banyak pelanggan wanita, walau semua orang yang menyapanya tidak mendapat balasannya. Wow, sangat tampan sekali. Aku suka pria berwajah dingin seperti ini, pria yang hanya mencintai seorang wanita. Aku benar-benar akan pingsan. Golden Ye merasakan sedikit sakit di kepalanya, dia mengulurkan tangan dan meremas alisnya saat dia menuruni tangga. Seseorang menyusul di belakangnya. Tuan, tolong tunggu sebentar. Golden Ye berhenti dan kembali menatap orang itu dengan tidak senang. Seorang gadis kecil berwajah merah mengejarnya, dia menggigit bibir bawahnya dan menatap Golden Ye dengan gugup. Temanku ingin menambah mie ramen daging sapi lagi. Bisakah kamu mengambil pesananku? Golden Ye menarik kembali pandangannya dan berkata dengan dingin, boleh. Gadis itu menerima tanggapan, dengan kejutan di matanya, Tuan, Anda baik sekali, bisakah Anda? Golden Ye mengerutkan kening, dan ada banyak pecahan ingatan yang lewat di benaknya, dan semuanya muncul bersamaan, sakit kepalanya meningkat, dan kabut hitam menghantamnya. Gadis di sebelahnya masih saja berkicau. Aku, sebenarnya temanku. Dia bilang Anda sangat tampan dan ingin berteman denganmu. Apakah boleh menambahkan WeChat? Sebenarnya, aku hanya, Tuan. Apakah Anda baik-baik saja Tuan? Audrey Han dan Ayah Zhou sedang mengobrol, tetapi tiba-tiba mereka mendengar seruan melengking dari suara wanita di lantai 2. Dia terkejut. Cangkir teh yang dia pegang memiring, dan teh panasnya membakar tangan putihnya menjadi merah. Bersambung.